Learners, saat ini kami kelompok 5 akan memaparkan materi selama 1 semester pembelajaran mata kuliah Laboratorium Akuntansi Keuangan. Dan langsung saja ke materi yang pertama, yaitu kita akan membahas mengenai kas dan bank. Laporan keuangan dalam suatu perusahaan memiliki peranan yang sangat penting. Mengapa? Karena laporan keuangan berisikan informasi-informasi yang sangat dibutuhkan baik bagi pihak internal maupun bagi pihak eksternal perusahaan. Peranan laporan keuangan yang penting tersebutlah menjadi alasan mengapa laporan keuangan harus disusun dengan keadaan yang sebenarnya. Di dalam laporan keuangan terdapat satu bagian yang penting, yaitu laporan arus kas. Apa saja manfaat dari laporan arus kas? Yang pertama, yaitu dapat mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam menjalankan bisnis. Yang kedua, yaitu bermanfaat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menjalankan bisnis. Dan yang ketiga, yaitu menilai kemampuan entitas untuk menghasilkan kas dan setara kas, serta kepastian memperolehnya dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, menilai kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Laporan arus kas dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu aktivitas operasional, di mana menyajikan informasi aliran kas masuk dan kas keluar untuk kegiatan bisnis rutin. Dan yang kedua ada aktivitas pendanaan, di mana menyajikan informasi aliran kas masuk dan kas keluar untuk kegiatan memperoleh dan penggunaan dana. Sedangkan aktivitas yang ketiga yaitu aktivitas investasi, di mana menyajikan informasi aliran kas masuk dan kas keluar untuk kegiatan investasi. Nah, dalam penyusunan laporan arus kas ini terdapat 2 metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk metode langsung, di mana menyajikan kelompok utama penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto. Sedangkan untuk metode tidak langsung, yaitu menyajikan laporan rugi, laba rugi periode berjalan, dan menyesuaikan laba rugi tersebut dengan transaksi non-kas, akrual, dan tangguhan dari pos yang menghasilkan atau pengeluaran dari aktivitas investasi dan pendanaan. Selain laporan arus kas, kita juga akan membahas mengenai kas kecil. Apa itu kas kecil? Nah, kas kecil ini merupakan dana yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Dana ini disetorkan kepada kasir dan setiap periode tertentu dilakukan pengisian kembali. Dan untuk metode pencatatan kas kecil ada 2, yaitu metode impres dan fluktuasi. Untuk sistem impres yaitu jumlah kas kecil tetap, di mana pengisian kembali kas kecil sebesar jumlah yang sudah dibayarkan. Lalu pengisian kas kecil agar pengeluaran-pengeluaran yang sudah dilakukan dapat dicatat, dan pengeluaran-pengeluaran kas kecil baru dicatat pada saat pengisian kas kecil, dan kasir harus menyerahkan bukti-bukti pengeluaran pada saat pengisian kembali kas kecil. Selanjutnya, mari kita membahas mengenai rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah kegiatan merinci adanya perbedaan terhadap catatan transaksi milik bank sebagai pengelola transaksi serta catatan yang dimiliki oleh perusahaan dengan pihak bank berupa rekening koran atau biasa disebut dengan bank statement. Dan ini seperti bisa dilihat pada slide, yaitu mengenai contoh dari rekonsiliasi bank. Kemudian, mari kita membahas mengenai piutang. Piutang adalah klaim perusahaan atas uang, barang atau jasa kepada pihak lain akibat transaksi di masa lalu. Nah, untuk metode pencatatan penghapusan piutang ada 2, yaitu yang pertama, metode cadangan kerugian piutang.
Dalam metode ini, setiap akhir periode dilakukan penaksiran jumlah kerugian piutang yang akan dibebankan ke periode yang bersangkutan. Dan yang kedua ada metode penghapusan langsung, yaitu metode penghapusan piutang dengan cara menunggu sampai diperoleh kepastian bahwa piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih, tanpa perlu dibuat estimasinya terlebih dahulu. Selanjutnya ada akuntansi piutang wesel. Piutang wesel timbul karena menjual barang atau jasa dan memberi pinjaman secara kredit. Pada tanggal jatuh tempo, perusahaan akan menerima uang sebesar nilai nominal ditambah bunga. Nah, ini merupakan contoh pencatatannya, di mana pertama ada piutang wesel dari penjualan secara kredit. Dapat di jurnal piutang wesel pada kas. Dan yang kedua ada piutang wesel dari pemberi pinjaman, dapat di jurnal sebagai piutang wesel pada kas. Dan yang ketiga ada piutang wesel dari perubahan piutang usaha atau dagang, dapat di jurnal sebagai piutang wesel pada piutang usaha atau bisa juga pada piutang dagang. Hai, perkenalkan nama saya Fiona Lomban, NIM 200144. Saat ini saya akan mempresentasikan atau membahas materi tentang persediaan, yaitu persediaan atau inventory merupakan salah satu bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tersebut. Pengertian persediaan menurut Ansuri 1980 ialah suatu aktivitas yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha yang normal, atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi, ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaan dalam suatu proses produksi. Sedangkan menurut Rangkuti 2004, persediaan merupakan suatu aktivitas yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu, atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi, ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. Yang itu juga ada jenis-jenis perusahaan, yaitu pertama, 1. Persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku mengacu pada barang yang digunakan untuk membuat produk atau persediaan perusahaan. Dengan kata lain, mereka adalah bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi berbagai barang. Bahan baku bisa apa saja, dari kayu paku untuk membuat perabotan atau tepung, telur dan mentega yang digunakan untuk membuat produk untuk toko roti. Biaya bagian persediaan dilaporkan sebagai persediaan bahan baku di neraca merupakan di neraca perusahaan. Yang kedua ada persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses mengacu pada barang yang belum sesuai atau sepenuhnya diproduksi. Contohnya, jenis inventasi risk ini tersebut coklat yang masih membutuhkan lapisan gula di pabrik coklat, sepatu yang belum diwarnai, dan minyak NCA yang belum dikemas dalam botol oleh prosedur kesehatan. Yang ketiga ada persediaan barang jadi. Barang jadi mengacu pada produk atau persediaan yang siap dijual oleh perusahaan. Barang-barang ini telah menyelesaikan siklus produksi barang yang sebelumnya terdiri dari bahan mentah dan juga barang dalam proses. Yang keempat, ada persediaan bahan mentah. Persediaan bahan mentah ialah suatu persediaan bahan yang masih belum memuat elemen-elemen di dalam bahan tersebut. Misalnya, pada pabrik furnitur, maka bahan mentah masih
kayu gelondongan, belum ada penenangan lebih lanjut yang dapat diposting menjadi kayu perusahaan. Yang kelima ada persediaan komponen-komponen rakitan. Persediaan komponen-komponen rakitan ini sangat mudah dijumpai di industri elektronik dan otomotif. Setiap pabrik elektronik atau otomotif pasti memiliki pabrik perkiraannya sendiri. Dalam pabrik perkaritan tersebut ada bermacam-macam persediaan komponen-komponen rakitan. Seperti contohnya dalam sebuah pabrik laptop, hard disk merupakan persediaan komponen-komponen rakitan yang siap dirakit menjadi laptop. Dan yang terakhir ada yang keenam, ada persediaan bahan membuat atau persediaan bahan penolong. Persediaan bahan penolong merupakan sebuah katalisator dalam produksi bahan tersebut. Jadi bahan tersebut bukan merupakan bagian dari komponen barang. Jadi namun bahan tersebut sangat diperlukan dalam produksi. Dan yang berikut ada sistem pencatatan persediaan. Yang pertama ada sistem pencatatan periodik. Sistem pencatatan periodik lebih mudah bagi perusahaan yang memiliki sistem yang belum terpadu. Sistem ini sangat sederhana bagi perusahaan kecil yang memiliki SDM terbatas dalam hal ketelitian, karena setiap ini hanya mewajibkan akunting mencatat penjualan yang sama dengan bukti transaksi. Jadi, setiap transaksi penjualan dan pembeli sudah dilaksanakan pada akhir bulan akunting. Wajib untuk opname persediaan yang masih di gudang untuk mengetahui sisa persediaan setelah adanya transaksi jual beli selama 1 periode pencatatan. Prosedur yang harus dilakukan oleh akuntan pertama yaitu mencatat persediaan yang ada di gudang sebelum sistem berjalan. Saat transaksi jual beli, akuntan dapat memosting transaksi tersebut dan menerbitkan akun pembelian jika pembelian terjadi. Yang kedua ada sistem pencatatan virtual. Sistem pencatatan virtual merupakan salah satu sistem pencatatan yang dicatat langsung saat transaksi tersebut berlangsung. Semua akun langsung dapat diketahui pada saat transaksi berlangsung. Maka, dari itu akuntan harus menjurnal akun harga pokok dalam posting transaksi pembelian ataupun penjual. Sistem pencatatan ini lebih rumit dibanding pencatatan periodik. Karena akuntan wajib memasukkan jurnal harga pokok ini, berarti akuntan harus memiliki data harga pokok. Maka dari perusahaan retail sangat jarang memiliki pencatatan persediaan dengan sistem virtual. Demikianlah itu presentasi mengenai tentang persediaan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cendana Londo. Baik, di sini saya akan membahas tentang materi aset tetap berwujud. Pengertian aset tetap berwujud. Definisi dari aset tetap berwujud yaitu aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk sap pakai atau dibangun lebih dulu yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksud untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Jenis-jenis aktiva tetap. Yang pertama, aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah pertanian. Yang kedua, aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aktiva sejenisnya, misalnya mesin dan kendaraan. Yang ketiga, aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak bisa diganti dengan aktiva sejenis, misalnya barang tambang. Yang keempat, aktiva tetap yang dapat diganti dengan aktiva yang sejenis, penyusutannya disebut depresiasi.
sedangkan penyusutan sumber alam disebut deplesi. Nilai-nilai aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap dinilai sebesar yang pertama, nilai buku yaitu harga perolehan aktiva tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Yang kedua, harga perolehan aktiva tetap adalah jumlah uang yang dikeluarkan atau utang yang timbul untuk memperoleh aktiva tetap tersebut. Cara memperoleh aktiva tetap. Yang pertama, dibeli secara tunai, dicatat sebesar jumlah uang yang dikeluarkan yang meliputi harga faktur dan biaya lain-lain, contohnya biaya angkut, biaya pemasangan, dan lain-lain. Yang kedua, dibeli secara angsuran. Yang ketiga, ditukar dengan surat berharga, dicatat sebesar harga pasar saham atau obligasi yang dijadikan penukar. Yang keempat, diperoleh dari hadiah atau donasi, dicatat sebesar harga pasar dari hadiah yang diperoleh. Akuntansi untuk aktiva tetap berwujud. Berikut ini merupakan contoh soal akuntansi aktiva tetap berwujud yang diperoleh dari pembelian secara angsuran dan ditukar dengan surat berharga. Aktiva tetap berwujud diperoleh dari pembelian secara angsuran. PT Risa Fadila membeli mesin seharga 5 juta pada tanggal 1 Januari 1991, pembayaran pertama 2 juta dan sisanya diangsur tiap tanggal 31 Desember selama 3 tahun dengan bunga 12% per tahun. Penyelesaian pencatatan harga perolehan mesin dan pembayaran angsuran sebagai berikut. 1 Januari 1991, mesin pada utang dan kas, mesin sebesar 5 juta, utang sebesar 3 juta, kas sebesar 2 juta. 31 Desember 1991, pembayaran angsuran yang pertama 1 juta dan bunga 12% kali 3 juta sama dengan 360.000. Jurnalnya, utang pada biaya bunga dan kas, utang sebesar 1.360.000, biaya bunga sebesar 360.000, kas sebesar 1 juta. 31 Desember 1991, pembayaran angsuran yang kedua dan bunga 12% kali 2 juta sama dengan 240.000. Jurnalnya, utang pada biaya bunga dan kas, utang sebesar 1.240.000, biaya bunga sebesar 240.000, kas sebesar 1 juta. 31 Desember 1991, pembayaran angsuran yang ketiga dan bunga 12% kali 1 juta sama dengan 120.000. Jurnalnya adalah utang pada biaya bunga dan kas, utang sebesar 1.120.000, biaya bunga sebesar 120.000, kas sebesar 1 juta. Contoh soal aktiva tetap ditukar dengan surat berharga. Misalnya, PT Maya menukar sebuah mesin dengan 1.000 lembar saham biasa nominal 10.000 pada saat pertukaran harga pasar saham sebesar 11.000 per lembar. Buatlah ayat jurnal yang diperlukan. Penyelesaian jurnalnya sebagai berikut. Mesin pada modal saham biasa dan agio saham. Mesin sebesar 11 juta, modal saham biasa sebesar 10 juta, agio saham sebesar 1 juta. Perkenalkan, nama saya Melisa Putri Maria Manopo dengan NIM 20043120. Selanjutnya, materi bab 6 dengan materi hutang lancar atau hutang jangka pendek. Menurut SEK, utang atau liabilitas adalah pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang akan datang, yang mungkin terjadi akibat kewajiban suatu badan usaha pada masa kini untuk mentransfer aktiva atau jasa pada badan usaha lainnya di masa yang akan datang sebagai akibat dari transaksi atau kejadian di masa lalu.
Selanjutnya, di dalam hutang jangka pendek memiliki tipe-tipe kewajiban lancar. Yang pertama, utang dagang atau utang usaha. Dan yang kedua, utang wesel atau di dalamnya ada utang wesel bayar berbunga atau tidak berbunga. Dan yang ketiga, utang jangka panjang yang akan jatuh temponya 1 tahun yang akan datang. Dan yang keempat, utang jangka pendek yang didanai kembali. Dan kelima, utang dividen. Dan keenam, pendapatan diterima di muka. Dan yang ketujuh, deposit dan uang muka. Dan ke-8, dana yang dikumpulkan untuk pihak ketiga atau utang PPN atau PPH. Dan yang 9 atau terakhir, utang biaya atau yang di dalamnya ada utang gaji dan intensif atau utang bonus. Selanjutnya kita melihat contoh kasus dari tipe-tipe kewajiban lancar yang kita ambil, yaitu utang usaha atau utang dagang merupakan saldo yang harus dibayarkan kepada orang lain untuk barang, perlengkapan atau jasa yang dibeli dengan pembayaran kemudian atau dengan open account. Utang usaha timbul karena jeda waktu antara penerima jasa atau peroleh atas aset dengan pembayarannya. Kasus utang usaha, contohnya pada tanggal 31 Januari 2020, PTL melakukan pembelian barang dagang sebesar 15 juta secara kredit, potongan sebesar 1,5%, serta dikenai dengan PPN 10%. Kita masuk dalam penyelesaiannya, yaitu pembelian secara kredit yaitu 15 juta dan potongan 15 juta kali 1,5% sama dengan min 225.000 dan PPN-nya 15 juta kali 10% sama dengan 1.500.000 dan hutang dagang sebesar 16 juta. Jadi dari 15 juta kita tambahkan dengan min 225.000 serta 1.500.000, jadi hutang dagangnya 16.275.000 dan kita dapat jurnalnya, yaitu pada tanggal 13 Januari 2020 pembelian di sesi debit sebesar 16.275.000 pada utang dagang di sesi kredit sebesar 16.275.000. Kita masuk dalam bab 7, yaitu utang jangka panjang. Hutang jangka panjang yaitu instrumen yang sangat sensitif terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan ditentukan oleh struktur modal. Semakin tinggi proporsi hutang, semakin tinggi harga saham. Namun pada titik tertentu, peningkatan hutang akan menurunkan nilai perusahaan karena manfaat yang diperoleh dari pengguna hutang lebih kecil daripada biaya yang ditimbulkan. Para pemilik perusahaan lebih suka menciptakan hutang pada tingkat tertentu yang menaikkan nilai perusahaan. Di dalamnya ada jenis-jenis jangka panjang. Yang pertama, hutang hipotek yang berarti hutang yang timbul berkaitan dengan perolehan dana dari pinjaman yang dijaminkan dengan harga tetap. Dalam perjanjian disebut harta meminjam yang dijadikan jaminan berupa tanah atau gedung. Jika peminjaman tidak dilunasi pada waktunya, pemberi pinjaman dapat menjual jaminan tersebut yang kemudian dihitung dengan hutang. Yang kedua, hutang obligasi, yang artinya
hutang yang ditimbul berkaitan dengan dana yang diperoleh melalui surat-surat obligasi, pembelian obligasi tersebut, pemegang obligasi. Apabila perusahaan membutuhkan tambahan modal, apabila perusahaan membutuhkan tambahan modal kerja, tetapi tidak melakukan emisi saham baru, dapat dipenuhi dengan cara mencari utang jangka panjang dalam hal sulit mencari hutang yang jumlahnya besar dari satu sumber perusahaan yang dapat mengeluarkan surat obligasi. Di dalamnya ada dua metode amortisasi yang bisa diterapkan dalam akuntansi. Yang pertama yaitu metode garis lurus, artinya besarnya amortisasi setiap periode masa. Selanjutnya, metode kedua yaitu metode bunga efektif, yang artinya nilai amortisasi, diskonta, atau premium setiap periode berbeda-beda. Selanjutnya, disposisi hutang obligasi. Disposisi atau terhapusnya utang obligasi dari neraca bisa dengan dua cara. Yang pertama, jatuh tempo. Pada saat tanggal jatuh tempo, utang obligasi sudah harus dilunasi sebesar nilai parinya dengan diskota atau premium sudah harus diamortisasi sehingga tidak ada keuntungan atau kerugian yang muncul. Yang pertama ada pembayaran bunga, yang kedua pelunasan obligasi, selanjutnya pelunasan dini, yang artinya dimungkinkan sebuah obligasi dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo. Jika terjadi pelunasan dini atau pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo, maka masih ada premium yang belum habis diamortisasi. Ada kemungkinan besarnya pelunasan lebih rendah atau lebih tinggi dari nilai obligasi, sehingga munculnya keuntungan atau kerugian akibat pelunasan dini. Sama juga dengan jatuh tempo. Yang pertama, pembayaran bunga atau pelunasan obligasi. Yang selanjutnya ada pencatatan utang obligasi. Apabila obligasi dijual tidak tepat pada tanggal pembayaran bunga, pembelian obligasi di samping pembayaran harga obligasi juga harus membayar bunga berjalan sejak tanggal bunga berakhir sampai dengan tanggal penjualan obligasi tersebut. Bunga berjalan yang dibayar oleh pembeli dicatat perusahaan dengan mengkredit rekening biaya bunga atau rekening hutang bunga obligasi. Sedangkan bila bunga berjalan ke rekening utama bunga obligasi, maka pembayaran bunga obligasi berikutnya dicatat dengan mendebit utang bunga obligasi sebesar bunga berjalan dan sisanya didebitkan ke rekening biaya bunga. Dan amortisasi agio atau disagio dapat dicatat setiap bulan, setiap tanggal pembayaran bunga, atau setiap akhir periode bersama dengan jurnal penyesuaian yang lain. Berikut disajikan oleh beberapa contoh tapi tidak ditampilkan. Terima kasih. Bab 8 Pembelajaran menurut 7 Menurut ekuitas PSAK 21 A. Tujuan pembelajaran. B. Teori. 1. Hak pemilik dalam perusahaan. 2. Aktiva kewajiban. 3. Jenis modal tergantung pada bentuk perusahaan. 4. Modal diperoleh dari investasi atau hasil usaha perusahaan. 5. Modal berkurang apabila penarikan dari pemilik rugi pembagian keuntungan. Modal saham. Modal saham adalah selisih antara total aktiva dengan total hutang yang dimiliki perusahaan. Modal saham merupakan istilah yang digunakan dalam kaitannya dengan pemilik sebuah perseroan terbatas PT, badan usaha yang berbentuk PT,
secara hukum. Merupakan surat pribadi yang berdiri sendiri. 1. Modal saham PT perusahaan yang menerbitkan. 2. Hak pemilik atas perusahaan yang timbul dari investasi yang dilakukan oleh pemilik. 3. Jumlah yang jenis saham ditentukan dalam akte pendirian perusahaan. Modal dasar perusahaan. Jenis-jenis saham. A. Secara umum. Jika dilihat secara umum, maka saham ini akan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu common stock dan preferred stock. Yang dimaksud dengan umum di sini adalah berdasarkan kemampuan hak tagih dan klaim. 1. Common stock. Saham biasa atau dikenal juga dengan istilah common stock merupakan jenis saham yang memiliki kemampuan klaim berdasarkan keuntungan atau kerugian yang terjadi pada perusahaan. Jika nantinya perusahaan tersebut dilikuidasi, maka para pemegang ataupun pemilik hak ini akan berada di prioritas terakhir dalam hal pembagian dividen hasil dari penjualan aset. 2. Preferred stock. Preferred stock merupakan jenis yang hak klaim atau nilai pembagian tetap. Para pemilik ini akan menjadi prioritas utama dalam hal pembagian dividen ketika perusahaan mengalami likuidasi. Saham prioritas. 1. Saham prioritas kumulatif. 2. Saham prioritas partisipasi. 3. Saham prioritas tidak partisipasi penuh. Pencatatan modal saham. A. Dicatat sebesar nilai nominal. B. NNHJ di Sagio. C. NNHJ Agio. Treasury stock. Saham yang dihentikan peredarannya untuk sementara waktu perusahaan membeli kembali. Selisih jumlah yang dibayarkan pada saat perolehan kembali dengan jumlah yang diterima pada saat pengeluaran saham tidak diakui sebagai laba rugi, tapi dicatat dalam rekening laba ditahan. 1. Alasan pembelian kembali saham yang beredar. 2. Untuk menaikkan harga pasar saham. Yang 3. Hal dijual kembali pada karyawan perusahaan. 4. Akan dibagikan sebagai dividen.